Jala dibuat menangkap ikan, ikan kakap enak dimakan. Jika kesabaran tidak diutamakan, rumah tangga bisa berantakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Kali ini aku mau share aktivitas dan kegiatan aku lagi. Alhamdulillah nih teman-teman, aku itu dikasih ikan sama tetangga aku. Ini tuh ikan sungai gitu ya, alhamdulillah. Tapi ternyata ini tuh tangan aku itu kena tusuk, kena goresan duri ikan gitu. Dan alhasil dia luka dong, tangan aku berdarah, ya Allah. Rasanya itu ya teman-teman, kalau misalnya ditusuk atau digores sama duri ikan, itu tuh kayak perih banget gitu ya, terus juga kayak sedikit nyut-nyutan. Cuman untung aja sih ini tuh bukan ikan yang berbisa ya teman-teman. Ada juga kan ikan itu yang durinya itu berbisa. Nah alhamdulillah kalau ikan yang kena di tangan aku tadi tuh ya durinya itu nggak berbisa, jadi ini tuh nggak yang terlalu sakit-sakit banget. Bersyukur banget dikelilingi oleh tetangga-tetangga yang baik yang mau berbagi rezeki seperti ini ya teman-teman. Karena mendapatkan tetangga yang baik itu juga salah satu rezeki untuk kita. Kalau di tempat tinggalku ini sungai itu kan deket ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada sungai yang dekat, namanya itu Sungai Tapung. Jadi di sini tuh banyak banget orang yang mencari ikan. Nah kalau misalnya tetangga aku itu kadang itu pergi nyari ikan kayak gitu tuh ya. Kalau banyak itu suka dikasih sama aku juga. Ya kalau misalnya kita itu mau dibaikin orang banyak, tentunya kita juga harus berbuat baik ya teman-teman. Nah aku juga kalau misalnya tetangga ada minta tolong, aku tuh kalau misalnya bisa nolong, insya Allah aku usahakan ya teman-teman. Bukan karena aku tuh pengen sok baik, tapi pengen aja gitu ya teman-teman, berusaha menjadi lebih baik. Kita bertetangga tentunya kita juga harus saling membantu ya kan teman-teman dengan tetangga kita. Karena di saat kita kesusahan, di saat kita mengalami musibah, orang yang pertama kali yang akan datang menolong kita itu adalah tetangga kita. Jadi usahakanlah hubungan baik dengan tetangga itu tuh benar-benar harus dijaga. Di sini tuh aku dikasih ikannya itu lumayan besar-besar gitu ya teman-teman. Ini tuh ada ikan baung, terus juga ada ikan kayak nila gitu, dan juga ada ikan apa ya itu namanya yang banyak durinya itu tuh aku nggak tahu ikan apa namanya. Nah itu tuh ya teman-teman, kalau misalnya kayak ikan baung itu tuh digulai atau disantan, itu tuh dikasih cabai yang banyak, dibikin pedas gitu, atau digulai sama terong atau pakai umbut rotan. Kalian tahu nggak sih umbut rotan teman-teman? Itu tuh loh rotan tapi yang di bagian lunaknya, yang bagian lembutnya itu tuh enak banget. Pokoknya kalau misalnya udah digulai ikan sama itu tuh sama si umbutnya rotan, Masya Allah itu tuh kayak kalau misalnya ada orang penting pun lewat depan rumah pun kita itu nggak bakalan nyadar gitu ya. Nah teman-teman, udah kelar aku bersihin ikan tadi dan juga udah aku simpan ke dalam kulkas untuk ikannya. Aku tuh mau lanjut buat masak. Nah ikannya nggak aku masak sekarang ya teman-teman, aku mau simpan dulu ke dalam kulkas karena hari ini aku tuh mau masak menu yang lain aja. Karena di rumah itu lagi nggak ada kelapa gitu ya buat menggulai atau menyantan ikan. Jadi kalau misalnya aku itu mau menyantan ikan, aku itu harus tunggu Pak suami dulu pulang untuk marut kelapa ke rumah kakak ipar ya teman-teman. Karena di dekat rumah kakak ipar atau di dekat rumah mama mertua itu kan ada batang kelapanya. Jadi terkadang itu tuh suka banyak kelapa yang jatuh. Jadi nanti aku mau minta tolong sama Pak suami buat ngelihat ke rumah kakak ipar apakah ada kelapa di sana. Dan sekalian nanti mau aku suruh diparut aja sekalian. Alhamdulillah ya teman-teman, kalau misalnya kita itu menjaga hubungan baik dengan saudara, dengan ipar kayak gitu ya, itu tuh kayak mau apa-apa kita tuh enak minta tolong gitu ya teman-teman. Tapi intinya kita tuh harus saling tolong menolong. Dan pastinya juga teman-teman, kalau misalnya kita itu punya saudara itu tuh kalau bisa tinggal tuh jangan terlalu rapat gitu ya. Karena kalau misalnya kalau kata orang gitu ya, kalau dekat itu bau tai dan kalau misalnya jauh itu bau harum. Ya kira-kira memang seperti itu ya teman-teman, itu tuh fakta. Jadi kalau misalnya kita itu bersaudara ataupun dengan saudara lah gitu ya, jangan terlalu yang akrab berkelebihan karena itu terkadang bisa menyebabkan hubungan kita konslet. Ya walaupun hubungan kita itu biasa-biasa aja, tapi setidaknya selalu akur dan jauh dari yang namanya kata bergaduh gitu ya.
Oke teman-teman, kita balik lagi ke videonya. Nah teman-teman, ini tuh aku lagi nyambel jengkol. Aku tuh lagi kepingin banget gitu ya nyambel jengkol pakai cabai rawit terus dicampur sama ikan asin gitu ya. Rasanya itu kalau dibayang-bayangin itu tuh rasanya maknyus gitu teman-teman. Makanya di sini tuh aku masak sambal jengkol aja. Di sini tuh aku sambil menyambi ya teman-teman, sambil menggoreng jengkol, sambil juga ngulekin cabe atau ngulekin sambal ini. Karena memang di sini tuh aku pengen buru-buru aja teman-teman. Niatnya sih tadi pengen aku blender aja untuk cabenya, cuman mikirnya lagi nanti kalau misalnya kurang maknyus gimana gitu ya. Jadi ya udah di sini aku putuskan aja. Ini tuh aku aku ulek aja biar rasanya tuh jauh lebih endulita. Nah ini untuk jengkolnya udah matang, lanjut aku salin aja ya teman-teman. Dan di sini tuh aku mau lanjut buat menggoreng ikan asin. Oh iya, untuk jengkol ini tadi aku tidak iris-iris atau potong-potong, cuman aku belah-belah aja karena memang rencananya jengkol ini tuh mau aku geprek gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau jengkol itu digoreng lalu dia itu digeprek, rasanya itu sungguh nikmat luar biasa. Jadi kayak meresap banget gitu loh teman-teman bumbunya. Kalau kalian tuh belum pernah coba, boleh banget buat kalian cobain dan pasti kalian tuh bakal ketagihan. Apalagi jengkol yang dipakai itu tuh jengkol yang tidak terlalu tua gitu ya, maksudnya jangan yang udah tua banget gitu. Itu tuh ya ke teman-teman rasanya tuh kayak maknyus banget deh pokoknya gitu ya. Pokoknya tuh rasanya super endul deh. Pokoknya jengkol yang muda tapi nggak muda banget gitu. Nah itu tuh kalau dibikin sambal kayak gini itu tuh jauh lebih nikmat. Cuman karena memang aku tuh nggak punya, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Di sini aku pakai jengkol apa yang ada aja, biar lebih maknyus gitu ya teman-teman. Pokoknya di sini tuh aku tuh mau bikin menu jengkol ini karena memang bener-bener lagi kepengen banget. Oh ya teman-teman, kalian itu pada masak apa nih hari ini? Boleh kalian tulis-tulis di kolom komentar. Atau mungkin ada yang samaan nih menunya sama aku hari ini tuh jengkol. Boleh untuk kalian tulis juga di kolom komentar. Oh iya teman-temanku semuanya, aku itu minta maaf banget ya kalau misalnya di suara dubbingku kalian itu mendengar ada suara berisik-berisik gitu ya. Karena ini tuh kebetulan tetangga aku itu lagi ada yang bertukang kayaknya gitu ya teman-teman. Aku tuh udah nungguin dari tadi dia tuh sampai kelar bertukang, tapi ternyata tuh nggak kelar-kelar. Jadinya ya udahlah di sini tuh aku lanjut aja bertukang gitu. Maksudnya kok bertukang? Aduh, kok aku malah bilang aku bertukang, maksudnya aku lanjutin aja buat dubbing. Maafkan aku ya teman-teman, rada kurang konsentrasi karena memang sebenarnya dubbing itu tuh ya teman-teman nggak semuanya itu selalu berjalan mulus. Terkadang itu juga suka ngaco juga ya ngomongnya, jadi harap dimaklumin. Dan aku tuh bener-bener minta maaf banget kalau misalnya aku dubbing masih rada belibet. Walaupun aku itu di dunia per-YouTubean ini udah lumayan lama, udah kayak 1 tahunan gitu ya teman-teman. Tapi kalau yang namanya dubbing aku tuh yakin ya semua YouTuber itu pasti sama gitu ya. Kadang tuh suka bingung pengen ngomong apa, pengen bahas apa kayak gitu ya. Ya memang karena kan kita itu setiap hari ngomong ya teman-teman, jadi sampai bingung gitu. Apalagi kayak aku kan dalam 1 hari itu bikin 2 video, jadi harus dubbing 2 video gitu. Dan terkadang itu tuh aku suka kehabisan kata-kata. Jadi kalau misalnya ada kata-kata aku yang salah di dubbing, aku mohon maaf ya teman-teman. Oke, kita balik lagi nih teman-teman ke videonya lagi. Jadi ini tuh untuk sambelnya udah aku tumis, lalu setelah sambelnya itu setengah matang aku cemplungin aja untuk jengkolnya. Jadi aku aduk-aduk dulu jengkolnya itu sama si sambel sampai sambelnya itu matang dan jengkolnya itu juga kayak udah meresap gitu ya oleh si sambel. Nanti kalau misalnya bumbunya udah mateng gitu ya teman-teman, terus juga kandungan air dari jengkolnya itu tuh udah berkurang, baru deh aku cemplungin untuk ikan asinnya. Setelah aku cemplungin ikan asinnya, aku aduk-aduk lagi sampai merata. Masya Allah teman-teman, aku ngebayanginnya pas dubbing ini perut aku itu auto keroncongan teman-teman. Itu sungguh nikmat mantul luar biasa. Ini tuh dipakai lalap timun aja ini tuh udah endul ya. Tapi sayang aku itu tuh nggak ada timun. Aku tuh udah lama banget nggak beli timun karena terkadang itu tuh kalau pas beli timun itu nggak tahu kenapa tuh jarang banget habis gitu ya teman-teman. Jadi agak rada mager gitu buat beli timun. Mending aku tuh beli yang pasti-pasti dimakan aja.
Nah ini tuh untuk sambal aku udah mateng, alhamdulillah. Jadi ini aku langsung salin aja ke dalam piring. Nah piring saji aku tuh kayak gini aja ya teman-teman, piring makan juga dijadikan piring saji. Gak apa-apa ya, yang penting ada tempatnya gitu ya teman-teman. Alhamdulillah, inilah menu kami hari ini. Masya Allah, alhamdulillah. Pokoknya disyukuri aja, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Aku tuh selalu ingetin ya teman-teman. Aku tuh nggak bikin sayur karena lagi nggak pengen makan sayur, dan juga kalau untuk tuin itu nanti tinggal dibikinin telur aja, karena memang anak-anak itu tuh rata-rata itu para pecinta telur ya teman-teman. Kadang anak-anak itu mudah banget gitu ya kalau misalnya makan itu pakai telur, itu tuh nggak terlalu banyak drama gitu ya. Nah udah kelar masak dan udah kelar beberes di area kompor, aku juga lanjut buat cuci-cuci piring. Jadi cucian piring aku udah lumayan numpuk, cuman gak masalah lah ya teman-teman, namanya juga piring, gak mungkin lah dia itu tuh selalu aja sedikit gitu ya. Tapi aku tuh bener-bener salut sama teman-teman itu yang bisa bolak-balik nyuci piring gitu ya. Apalagi yang nyuci piring manual seperti aku kayak gini tuh, belum ada wastafelnya. Itu tuh menurut aku tuh salut gitu ya kalau misalnya dia itu bisa berulang-ulang kali gitu ya. Nah kalau aku nih teman-teman, paling rajinnya aku tuh paling nyuci piring itu dalam satu hari 2 kali, pagi sama sore gitu ya. Tapi kalau misalnya piringnya itu aku lihat di pagi hari tuh masih sedikit nanggung, aku rasa aku tuh nyuci piringnya di sore hari aja sekalian gitu. Dan sambil aku cuci piring, aku juga mau sapa-sapa nih para teman-teman semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang udah klik video aku. Untuk kalian yang baru gabung, aku ucapin selamat datang. Perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh ya teman-teman untuk kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan kalau aku ada video baru. Dan untuk kalian yang udah selalu support dan udah selalu setia nontonin video aku ucapin terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan balasan yang setimpal. Amin amin Allahumma amin. Aku tuh bener-bener merasa terharu dan merasa bener-bener bersemangat kalau udah bacain komentar-komentar positif dari teman-teman. Apalagi kalau misalnya teman-teman itu ada ngasih masukan, ada ngasih saran, ada ngasih ide gitu ya. Misalnya aku itu enaknya di dubbing itu ngomong apa, rasanya itu kayak bener-bener senang gitu ya teman-teman. Berarti teman-teman itu bener-bener mengikuti video aku dan teman-teman itu bener-bener suka gitu ya dengan video aku. Aku itu memang sangat ingin ya teman-teman kayak di YouTube penghasilan itu banyak kayak gitu ya. Cuman tetap menurut aku jalan alami itu tuh paling ampuh, karena memang di YouTube itu nggak semuanya itu alami ya teman-teman. Banyak juga yang menempuh jalan instan. Cuman balik lagi itu tuh kepilihan masing-masing. Kalau aku sih kayak gini aja lah ya, yang alami-alami kayak gini aja. Kalau pas lagi banyak yang nonton alhamdulillah, kalau pas view lagi turun ya udah disemangatin aja diri, dikuat-kuatin aja pijakan kaki biar nggak mudah tumbang ketika kita itu lagi mengalami view yang turun kayak gitu ya. Pokoknya kita itu berjalan atau melakukan pekerjaan kita itu sesuai dengan kenyamanan kita aja. Jika ada yang bertanya, Bunda Twin salah nggak sih kalau misalnya orang itu yang beli-beli subscriber? Kalau menurut aku sendiri itu tuh balik ke pilihan masing-masing. Jika misalnya mereka menganggap benar ya udah itu pilihan mereka gitu teman-teman. Kita juga kan nggak bisa kan ngelarang-larang mereka. Jadi ya udah buat siapapun yang pengen menempuh jalan pintas yaitu balik lagi ke diri mereka masing-masing. Dan untuk teman-teman yang saat ini masih berjuang secara alami gitu ya, aku hanya bisa bilang semangat terus gitu teman-teman. Aku yakin kalau misalnya rezeki kita itu udah ada yang ngatur gitu ya. Kalau misalnya Allah udah menginginkan kita itu sukses dunia per-YouTuban, maka insya Allah kita itu akan segera disukseskan. Kadang itu kalau misalnya kayak di YouTube itu benar-benar tidak ada yang bisa diduga ya teman-teman. Misalnya nih hari ini tuh view kita itu cuma 100, tiba-tiba besok bisa meledak gitu 10.000, 100.000 gitu ya. Kita kan nggak pernah tahu gitu, intinya kita hanya bisa berusaha. Oke, balik lagi ke videonya teman-teman. Udah kelar aku cuci piring, aku tuh lanjut buat sapu-sapu. Kalian jangan salfok dengan keadaan bajuku yang basah dan juga ada di belakang bajuku itu yang kayak kelihatan kotor. Itu tuh sebenarnya nggak kotor tapi lembab dari tempat duduk yang aku nyuci piring tadi di kamar mandi ya teman-teman. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga setiap video yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit. Semoga untuk kalian yang udah selalu nonton video aku, kalian itu bisa menjadi terinspirasi dengan video-video sederhanaku. Dan untuk kalian yang udah selalu dukung, aku hanya bisa ucapkan terima kasih. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe dulu karena subscribe itu gratis.
Untuk kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa untuk selalu pantengin channel aku ini ya, yang akan tayang itu dalam satu hari 2 kali. Sampai ketemu lagi teman-teman di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.